Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kaji kitab Nadam Hidayatul Adqiya. Pada kesempatan kali ini kita sampai ke nadam ketiga. Sebelumnya mari kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah dan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kita sempurnakan dengan shalawat amrik. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Qala muallif kitab Nadam Hidayatul Adqiya Syekh Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afada alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Di nadam berikutnya setelah disampaikan bahwa sumber kebahagiaan itu ada pada takwa Allah, sebaliknya sumber kesengsaraan itu ada pada memperturutkan hawa nafsu, yang itu sebagai jeratan setan. Kita coba pahami dari apa itu hawa nafsu, apa itu hawa. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi fi Raudatul Muhibbin, dalam kitabnya Raudatul Muhibbin berkata, al-hawa mailun nafsi ila ma yulaimuha. Hawa adalah al-hawa, atau hawa di sini adalah kalau hawa nafsu. Kalau al-hawa ya al-hawa. Kemudian kalau tidak ada alnya, hawa nafsu, pengaruh nafsu. Apa itu? Kecenderungan jiwa terhadap sesuatu yang sesuai dengannya. Nafsu diri kita, jiwa atau diri rendah kita. Jadi nafsu itu bisa bermakna jiwa, bisa bermakna diri. Nah, hawa nafsu itu pengaruh dari diri rendah. Kecenderungan dari diri rendah kita terhadap sesuatu. Diri rendah ini, nafsu itu, kecenderungannya kemana? Iya, tidak selain kepada kemaksiatan dan kedurhakaan. Diri rendah ini kecondongannya, kecenderungannya berbalik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah. Itu diri rendah. Al-hawa mailun nafsi ila ma yulaimuha. Kecondongannya terhadap sesuatu yang sesuai dengannya. Itu menjadi wataknya nafsu, karakternya nafsu seperti itu. Contoh, diri rendah kita nggak butuh proses, inginnya instan segala sesuatu di dalam meraih apa yang diinginkan, maunya enak, nggak mau bersusah payah dan seterusnya. Ya itu kecenderungannya, kecenderungan nafsu, inginnya mendapatkan untung besar, tapi ya tidak mau rugi, ya dan seterusnya seperti itu. Nah, innama sumiya hawa. Kenapa hawa itu disebut hawa? Hawa nafsu itu disebut hawa. Li'annahu yahwi bisahibihi. Hawa disebut hawa nafsu ya tadi. Itu karena ia membuat pemilik hawa nafsu terjatuh, turun ke bawah, melorot, tersungkur. Itu hawa.
Hawa disebut hawa itu karena membuat pemiliknya terjatuh ke bawah, terjerembab, tersungkur ke dalam kehinaan, dan seterusnya. Kita nukilkan satu makalah dari salafus soleh. Idza ashkala alaika amrun alla tadri ayyuhuma arsyadu fakhalif akrabahuma min hawaka. Jika kamu bingung dalam suatu perkara, dalam suatu urusan, kamu tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dalam kondisi seperti itu, fakhalif akrabahuma min hawak. Tolaklah yang paling dekat dengan hawa nafsumu. Ketika kita bingung menentukan, nah, nafsu kita, kecenderungan nafsu kita kemana? Jika kecenderungan nafsu kita ke kanan, tolaklah ke kanan, ke kirilah. Itulah yang paling benar. Fa inna aqraba ma yakunu al-khata' fi mutaba'atil hawa. Karena kesalahan yang paling dekat, paling sering terjadi itu adalah dalam rangka memperturutkan hawa nafsu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nadam ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang tadi disampaikan, semuanya itu pilihan. Bahagia atau sengsara itu pilihan kita masing-masing. Jika ingin bahagia, bertakwalah kepada Allah. Jika ingin bahagia, tinggalkan dunia seisinya. Jika ingin bahagia, istiqomahlah ngaji. Hadanallahu wa iyyakum wa ja'alanallahu iyyakum minal muridin as-shadiqin as-siddiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.